Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Shalom, kita bertemu kembali di hari Minggu yang indah. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan buat kita. Amin. Amin. Luar biasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu menolong dan menopang dalam setiap kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu anugerah yang terbesar yang Engkau berikan buat kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Engkau adalah pertolongan buat kami Tuhan.
kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari kami Tuhan. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mau menyembah, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami boleh ditenangkan, kami boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya kemenangan selalu Tuhan Yesus berikan dalam setiap kehidupan kita, amin. Amin. Haleluya Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya Yesus, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus, Yesus Raja segala raja, amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, amin. Haleluya Yesus, haleluya, bangkitlah gerejanya, amin. Haleluya, dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Haleluya Yesus, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang setia, yang selalu menopang kami Tuhan, yang selalu menyertai, membimbing kami setiap hari Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau
luar biasa buat kami. Kuasa Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia, amin. Haleluya. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih
Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Yesus, Engkau akan menguatkan kami semua. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga kami para jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Jadi dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kekuatan yang baru Tuhan berikan pagi hari ini untuk memasuki minggu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini tema kita adalah bertumbuh. Minggu kemarin bertumbuh di dalam hal memberi. Nah, hari ini kita belajar tentang bertumbuh di dalam komunitas. Bertumbuh di dalam komunitas. Siapa yang di sini rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Boleh katakan amin. Kita berkata visi gereja kita, gerejaku menjadi gereja yang bertumbuh ya. Gerejaku bertumbuh, memberdayakan dan berdampak. 2, boleh berdiri bersama-sama Bapak Ibu? Sama-sama katakan gerejaku. 2, 3. Gerejaku bertumbuh, memberdayakan dan berdampak. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Bertumbuh dalam komunitas. Waktu kita mendengar atau kita bicara tentang pertumbuhan, ada bertumbuh. Bertumbuh dalam komunitas Bapak Ibu. Haleluya. Bertumbuh atau dalam pertumbuhan kita ingat tentang tanaman Bapak Ibu. Tanaman semakin hari semakin besar, tinggi dan ke samping semakin besar jika dirawat dengan baik. Nah, ada satu jenis rumput-rumputan yang berbeda dari sejenisnya pada umumnya, yaitu pohon bambu Cina, Bapak Ibu. Pohon bambu Cina ini mempunyai proses pertumbuhan, bertumbuh dengan cara dan rentang waktu yang sangat berbeda dengan pohon bambu pada umumnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ketika ditanam dan disiram 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, tidak akan kita dapati pertumbuhan yang signifikan atau berarti. Sepertinya seolah-olah tidak bertumbuh. Namun Bapak Ibu, pada tahun yang kedua hingga tahun yang keempat, pertambahannya itu bisa mencapai hanya 20-30 cm tingginya. Jadi betapa lambatnya, ya, lama pertumbuhannya. Namun pada tahun yang kelima, pohon bambu Cina ini bertumbuh dengan cepat Bapak Ibu. Bertumbuh dengan cepat, setiap harinya ia akan tumbuh sepanjang 3 kaki hingga 90 kaki tingginya atau mencapai 30 meter Bapak Ibu tingginya. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, sebelumnya, kenapa pohon bambu Cina ini sangat lama, sampai tahun yang keempat sangat lama, hingga tahun yang kelima Bapak Ibu. Kenapa? Karena pohon bambu Cina ini mempersiapkan dirinya untuk apa Bapak Ibu? Untuk bisa bertahan
bisa bertahan menopang tubuhnya untuk bisa mencapai ketinggian 30 meter. Jadi selama 5 tahun mempersiapkan diri, menguatkan akar-akarnya, merambatkan akar-akarnya ke kiri kanan samping, dan kemudian dia semakin hari bertambah tahun, dan pada tahun yang kelima bisa mencapai 30 meter tingginya. Luar biasa. Ini bicara juga tentang kehidupan kita Bapak Ibu, bertumbuh. Kadangkala kita lihat diri kita kok gini-gini aja ya. Kok kayaknya seperti tahun yang lalu, tahun ini apalagi lockdown begini. Wow. Kemudian kita lihat teman kita lihat keluarga kita. Karena banyak di rumah saja aktivitasnya, betul? Dan hari ini kita bersyukur bisa ibadah secara fisik Bapak Ibu. Kelihatannya waktu kita lihat saudara-saudari seiman kita, aduh harusnya sudah jadi pengajar ya. Kenapa kok masih diajar terus, diingatkan terus dan sebagainya. Kelihatannya lama Bapak Ibu. Tapi percayalah, seperti pohon bambu Cina ini memperkuat kehidupannya, kita juga demikian. Kita harus memperkuat diri kita, dasar yang kokoh untuk kita berpijak, yaitu di dasar yang kokoh adalah Kristus Bapak Ibu. Nah, bertumbuh dalam komunitas. Ada 5 pertanyaan yang menggelitik benak saya Bapak Ibu. Yang ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya memberkati kita. Yang pertama, apa itu pertumbuhan? Bertumbuh dalam komunitas. Kita ingat pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Yang kedua, mengapa kita bertumbuh? Kemudian yang ketiga, apa itu komunitas? Dan yang keempat, mengapa kita perlu komunitas? Yang kelima, komunitas seperti apa yang kita perlukan Bapak Ibu? Oke, yang pertama dengan cepat. Yang pertama Bapak Ibu, apa itu pertumbuhan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tumbuh itu hidup. Katakan sama-sama, hidup. Lebih kencang lagi, hidup. Dan bertambah besar atau sempurna. Atau dengan kata lain sedang berkembang menjadi sempurna. Itu bertumbuh, tumbuh. Nah, pertumbuhan adalah keadaan tumbuh yang hidup tadi, yang mengalami perubahan dari hari ke hari semakin besar, semakin tinggi, dan mengalami kemajuan. Keadaan tumbuh, perkembangan atau kemajuan Bapak Ibu. Jadi kita seperti tanaman, kita harus mengalami kemajuan. Katakan bersama-sama, mengalami kemajuan. 2, 3. Nah, 1 Korintus 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu, kita akan lihat. Masuk di dalam pertanyaan yang kedua. Kita baca pada hitungan yang ketiga bersama-sama, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan siapa Bapak Ibu? Allah yang memberi pertumbuhan. Katakan Allah yang memberi pertumbuhan. 2, 3. Allah yang memberi pertumbuhan Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Aduh yang nanam kumaha, kok gitu-gitu ya. Yang menyiram ini gimana? Aku enggak bertumbuh dengan cepat. Yang terpenting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu punya kerinduan untuk bertumbuh, itu modal awal yang sangat bagus untuk kita semakin pesat bertumbuh. Kemudian fokuskan hidup kita untuk kita bertumbuh Bapak Ibu. Sehingga itu menjadi cepat. Saya 1 tahun pertama kenal Tuhan Yesus, sudah bisa mengajar Bapak Ibu, bawakan renungan. Kenapa? Karena fokus hidup saya mau bertumbuh, saya mau mengenal Tuhan, dan mau mengenal Tuhan. Dan itu akan mempercepat proses pertumbuhan kita Bapak Ibu. Masing-masing di sini ada berapa orang yang hadir, itu berbeda satu dengan yang lain kecepatannya. Sehingga kita bisa nggak sabar. Mungkin sama orang, aduh harusnya sudah jadi pengajar, kenapa kok masih diajar terus ya? Dan seterusnya. Percepatan
selain ditentukan oleh Tuhan, oleh diri kita. Fokus kita kemana? Apa kita mau seperti ini saja? Tadi pertumbuhan itu mengalami kemajuan, ada progres. Jadi Yohanes dikatakan mengapa kita perlu bertumbuh Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 5 Bapak Ibu. Karena kita ini ladangnya Tuhan, ladangnya Allah. Kita ini ranting-rantingnya. Kalau Bapak Ibu lihat kiri kanan dekorasi ada anggur. Ada daun, ada ranting-ranting ya. Dan ketika itu menempel terhubung dengan pokok anggur, dia akan semakin besar, semakin bertumbuh, semakin berbuah. Kita ranting-rantingnya dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita, Bapak Ibu. Mengapa kita perlu bertumbuh? Mengapa Bapak Ibu? Selain kita ranting-rantingnya Allah, selain kita adalah ladangnya Allah yang harus menghasilkan dan berbuah, mengapa kita bertumbuh? Supaya kita dapat berbuat banyak bagi Allah. Supaya kita dapat berbuah hidup kita Bapak Ibu. Ini yang terpenting, supaya Bapa dimuliakan di dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu. Nah, berarti penting sekali untuk kita bertumbuh. Katakan bertumbuh, 2, 3. Next. Sekarang pertanyaannya yang ketiga. Apa itu komunitas? Bertumbuh dalam komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok sosial di masyarakat yang terdiri dari beberapa individu. Ada beberapa orang yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu. Berinteraksi Bapak Ibu, bukan menyendiri, bukan menghindari interaksi. Kenapa? Karena dua orang itu adalah dua karakter yang berbeda, betul? Di sini ada 50 orang, 100 orang, 100 karakter yang berbeda. Berinteraksi, bisa yang satu menggesek yang satunya, betul? Besi menajamkan besi, betul? Sesama kita, ada interaksi. Kalau kita menyendiri berarti kita tidak bisa yang namanya ada di dalam komunitas. Ada cirinya Bapak Ibu, dalam komunitas itu ada kesamaannya. Aku rasanya srek banget sama ini ya, enak banget diajak ngobrol. Ya, kesamaan. Mungkin kesamaan latar belakang, suku, mungkin kesamaan hobi, betul? Bapak-bapak kaum pria yang hobinya memancing ketemu dengan orang yang hobinya memancing atau yang hobi olahraga dengan yang hobinya olahraga gampang enggak? Gampang, connect, betul? Itu komunitas Bapak Ibu, kesamaan. Ya, kesamaan. Nah, komunitas yang terkecil adalah keluarga. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan membawa kita back to family. Kita kembali kepada keluarga Bapak Ibu. Kita kembali kepada keluarga. Belajar di rumah saja. Bekerja di rumah saja. Betul? Beraktivitas di rumah saja. Judulnya di rumah saja. Apa yang Bapak Ibu lakukan, isi kegiatan di rumah saja. Atau mungkin tambah bete, aduh bete nih. Kapan normalnya ya? Dan seterusnya. Apa yang kita isi? Kegiatan di rumah saja. Tuhan membawa kita hari-hari ini Bapak Ibu, dalam waktu-waktu yang sulit bagi kita, dalam segala bidang, siapapun di Indonesia ini. Semua mengalami kesulitan bahkan di seluruh dunia. Dan Tuhan sebenarnya membawa kita untuk kita kembali kepada keluarga. Komunitas yang pertama sebelum kita kemana-mana adalah keluarga. Adalah keluarga, betul? Sebelum kemana-mana, keluarga itu penting. Dan banyak waktu ada di situ, pembiasaan dari usia dini ada di dalam keluarga Bapak Ibu. Di sekolah hanya berapa jam satu hari. Tapi yang paling banyak waktu adalah di keluarga. Keluarga adalah komunitas terkecil. Waktu saya
mengisi waktu-waktu di rumah saja. Kemudian ada tugas, ya kan? Ayo doa bersama papa mama di rumah dan kemudian selfie, foto kirim. Waktu saya lihat seperti itu Bapak Ibu, saya ingat, tidak teringat yang bete-bete itu, yang bad mood itu enggak teringat lagi. Enggak ada bosen kapan ya, enggak bisa kemana-mana. Kalau Bapak Ibu dengar anak-anak betul hari-hari ini, kapan ya, kangen sama sekolah dan seterusnya. Kangen sama Bapak Ibu guru dan seterusnya. Tetapi saya lihat Bapak Ibu, waktu masa-masa di rumah saja, saya lihat keluarga-keluarga yang tadinya kurang berdoa bersama, selfie, dan kemudian anak bisa memimpin berdoa. Dengan kata lain Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit dan di rumah saja, Tuhan sedang memperkuat keluarga-keluarga. Yang percaya katakan amin. Keluarga-keluarga berdoa bersama-sama. Gereja Tuhan bukan hanya fisik ini saja, tetapi gereja Tuhan adalah kita semua. Waktu kita berdoa, waktu kita naikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan di rumah saja. Di rumah-rumah ada persembahan-persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Memperkuat keluarga. Komunitas terkecil sedang dibangun oleh Tuhan. Jadi jangan bete Bapak Ibu. Isi hal-hal yang berarti dalam keluarga. Waktu-waktu yang berarti, berkualitas. Di Alkitab, komunitas yang pertama adalah jemaat mula-mula. Di Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-42 Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca. Komunitas rohani, model komunitas yang Tuhan mau bagi kita. Nah ini nanti menjawab pertanyaan berikutnya. Komunitas seperti apa yang kita perlukan? Kita boleh kembali ke pertanyaan yang ini Bapak Ibu. Oke, yang sebelumnya. Pertanyaan yang ketiga dikatakan, kita ada di dalam komunitas. Jadi kita ada dalam komunitas Bapak Ibu. Jangan menjauh dari komunitas. Karena kita perlu. Nah yang keempat, mengapa kita perlu komunitas? Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mendesain kita sebagai makhluk sosial. Maksudnya perlu orang lain, betul? Tidak sendiri, hidup sendiri tidak bisa, siapapun tidak bisa. Waktu zamannya Nuh juga bahkan binatang-binatang harus berdua-berdua, betul? Di dalam Kejadian 2 ayat 18 kita baca bersama-sama. 2, 3, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang percaya katakan amin. Kita didesain Tuhan menjadi makhluk sosial, tidak bisa sendirian. Mau hidup di hutan juga nggak bisa sendirian, karena ada binatang-binatang yang lain dan kita nggak bisa hidup di hutan, karena ada binatang buas dan seterusnya. Nah Tuhan mendesain kita, jadi kita perlu orang lain. Hidup kita membutuhkan orang lain. Yang kelima, komunitas seperti apa yang kita perlukan Bapak Ibu? Tadi dikatakan model pertama yang Tuhan mau adalah komunitas yang takut akan Tuhan. Bersehati, berkumpul, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul itu bicara bertumbuh dalam firman. Kemudian bersehati, mereka berdoa, bertumbuh di dalam doa. Betul? Mereka kemudian memuji Allah setiap hari, worship, menyembah Tuhan. Itu bicara tentang bertumbuh di dalam ibadah. Ada pertumbuhan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Kita baca 2, 3. Pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri, kebiasaan dibangun berapa lama? Anak-anak dari usia dini berapa lama? Seumur hidup mereka, bukan? Dibangunnya bertahun-tahun, rajin belajar, rajin ibadah, dibangunnya bertahun-tahun. Bertahun-tahun kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah dibangunnya bertahun-tahun melalui komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Tetapi Bapak Ibu ingat baik-baik, 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Dengan kata lain kita perlu hati-hati. Aduh sudah bertahun-tahun membangun komitmennya, ayo didorong-dorong orang tua sampai capek. Dari pagi sampai pagi setiap hari. Waktu bertambah usia, kemudian bergabung dengan pergaulan yang kurang takut akan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Mulai yang tadinya yang hal-hal negatif yang belum pernah disentuh, dilakukan, mulai coba dan melakukan. Padahal bertahun-tahun dibangunnya. Capek tidak Bapak Ibu? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita perlu berhati-hati. Enggak apa-apa, dia juga sudah gede. Siapa bilang? Sekuat-kuatnya orang, betul? Pergaulan buruk itu harus hati-hati Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita baca. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya ketiga. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu selama lockdown apa yang diisi? Memperkuat, bertekun di dalam perenungan firman Tuhan. Masa-masa sulit firman Tuhan memberi kekuatan. Yang percaya katakan amin. Memberi kekuatan Bapak Ibu. Berbicara menjadi rema. Dikatakan berbahagia. Seperti apa? Ayat 3, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Terima kasih untuk amin yang di belakang. Bapak Ibu mau berhasil, amin. Bapak Ibu mau bertumbuh, amin. Ada second blessingnya loh, ada berkat yang menyertai kita. Oke, kita kembali. Jadi Bapak Ibu, komunitas yang takut akan Tuhan, komunitas yang benar, yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, itu komunitas yang kita perlukan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ada di tempat ini, tidak di tempat yang lain. Dan saat ini sedang beribadah, itu bagian yang paling baik yang kita lakukan pagi hari ini. Dan Tuhan memperhitungkan Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaan yang kelima. Komunitas seperti apa yang kita perlukan? Ada macam-macam komunitas Bapak Ibu. Ada komunitas blogger, blog yang suka ngeblog. Dunia maya, yang aktif dunia maya. Wow, sama, benar? Ada komunitas fotografi yang suka di bidang fotografi. Ada komunitas pengusaha, pebisnis. Ada juga komunitas seni yang seniman, seniwati dan seterusnya. Komunitas guru, ya, komunitas pelajar dan seterusnya. Komunitas. Kita bisa pilih, tapi ingat baik-baik ada pagarnya. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang baik, yang takut akan Tuhan, itu yang harus kita doakan dan itu yang harus kita kejar dan kita alami. Nah, ada berkatnya bagi kita yang ada di dalam komunitas yang sehat Bapak Ibu. Yang benar, yaitu berkatnya adalah mujizat dan tanda-tanda, ajaib. Ada pertolongan penyertaan Tuhan, Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Kemudian Tuhan menambahkan
jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan karena Tuhan Yesus ditinggikan. Tuhan menarik jiwa-jiwa untuk mencari Dia. Luar biasa. Bertumbuh di dalam komunitas. Bertumbuh di dalam komunitas, Bapak Ibu. Komunitas rohani, komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Bapak Ibu mau tetap bertumbuh? Amin. Terus dan terus bertumbuh seumur hidup kita. Saya mengakhiri khotbah pagi hari ini dengan 2 kebenaran. Yang pertama dari Bapak Pendeta Cornelius Wing. Anda akan berhenti memberdayakan. Anda memberdayakan, Anda akan berhenti memberdayakan jika Anda, kita sendiri berhenti diberdayakan. Dengan kata lain, kita bisa membawa orang lain, orang-orang yang kita kasih di sekitar kita dan seterusnya bertumbuh jika kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Anda hanya akan maju dan melaju dalam kehidupan sejauh Anda sendiri memberdayakan diri. Selama, oh cukup deh, enough, cukup, aku sudah puas begini-begini dah. Itu kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang lebih lagi. Tuhan bilang lebih lagi, lebih maksimal. Ketiadaan pemberdayaan diri Anda secara terus-menerus akan membuat Anda berhenti mendapatkan kemampuan-kemampuan baru dan tingkatan-tingkatan baru dalam kehidupan. Bagaimana mungkin mencapai panggilan hidup tertinggi tanpa kita diberdayakan terus-menerus untuk menggapainya. Jadi kita perlu untuk terus bertumbuh, memberdayakan, diberdayakan oleh Roh Kudus. Karena berhenti memberdayakan diri sama halnya dengan kita menutup peluang-peluang yang ada untuk kita menjadi maksimal. Persahabatan dengan orang-orang, pergaulan yang buruk tadi Bapak Ibu, yang baik, yang buruk. Berkualitas, orang-orang yang berkualitas itu akan mengalirkan kekuatan pemberdayaan. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang suka berdoa, kita pasti kebawa-bawa suka berdoa. Suka ibadah, suka ibadah. Tapi sebaliknya, yang negatif kita juga bisa terkontaminasi, terbawa olehnya. Karena pergaulan yang buruk tadi merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang Afrika Amerika. Nah, beliau sudah meninggal. Seorang bernama Ozzie Taylor Morton. Beliau seorang Afrika Amerika pertama yang menjadi Menteri Keuangan, Bendahara Amerika Serikat. Di bagian slide berikutnya itu, dia mempunyai moto hidupnya Bapak Ibu. Moto hidupnya yaitu mengucap syukur Bapak Ibu. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Dan siapa dia? Seorang Ozzie Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Pertama kali, kenapa? Karena beliau masa kecilnya, beliau suka dibully. Karena apa? Karena dalam tanda kutip, ya, dibilang anak haram dan memang dia di luar nikah. Dia lahir di luar nikah dan sering dibully teman-temannya, lingkungan yang buruk. Sebenarnya bisa membuat dia bisa down dan tidak menjadi seorang yang berhasil. Satu hari dia bertemu dengan hamba Tuhan dan kemudian dimotivasi, diberikan namanya pemberdayaan tadi. Kamu harus bangkit, kamu bisa dan seterusnya. Ya, bangkitlah dan seterusnya. Menjadi seorang yang dipulihkan. Dan dia tangkap kebenaran itu, dia mengalami pergaulan yang benar dan kemudian dia memotivasi dirinya dan akhirnya dia bekerja keras dan satu kali dia akhirnya tampil menjadi seorang Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, di mata uangnya itu ada nama dia dan tanda tangan dia. Keren ya?
Luar biasa. Pergaulan yang baik ya, itu sangat penting. Bertumbuh di dalam komunitas itu bagian kita dan bagian Tuhan adalah memberikan pertumbuhan. Yang percaya katakan haleluya. Yang mau bertumbuh boleh berdiri bersama-sama. Kita mau berkata di hadapan Tuhan, aku mau bertumbuh Tuhan. Di dalam Yohanes 15 katakan kuncinya kita harus semakin dekat dengan pokok anggur itu. Semakin dekat, semakin mengenal akan Dia. Dan kita akan dibawa untuk kita boleh bertumbuh bahkan berbuah. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Allah kita Allah yang memberikan pertumbuhan. Taruhlah dalam hati kami Tuhan kerinduan untuk kami semakin bertumbuh, mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Fokuskan perhatian kami untuk kami akan bertumbuh dan mengalami Tuhan dari hari ke hari sampai kepada kepenuhan yang Tuhan nyatakan. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, itu yang kau lakukan bagi kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Katakan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu dekatmu, lebih mengenalmu. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya. Selamanya. Mengenalmu, bertumbuh lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Halawaramba, ya ralawarase, ya rababa lawarasika, ya rababa lawaramba. Bertumbuh adalah suatu pilihan. Bertumbuh adalah satu keputusan bagi kita. Sebab itu ambillah langkah untuk kita bertumbuh bersama-sama. Untuk kita semakin dimaksimalkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu.
Biarlah firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami sepanjang hidup kami. Kami menjadi maksimal dari hari ke hari. Ampuni dalam segala warasiki di harababa lawarambo wakasika. Oh, ya rababa lawarambo wakasika. Ya rababa lawarambo wakasika. Haleluya. Haleluya. Segala kegagalan kami tidak mau ada di dalamnya. Kami mau bangkit dan kami mau bertumbuh bagi Tuhan. Semakin maju bagi Kristus. Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan, maksimal. Sesuai dengan kuasa pengurapan otoritas Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu yang Kau nyatakan, yang Kau kerjakan bagi kami. Kami menerima berkat-Mu. Kami menerima firman-Mu. Yang kami belajar seumur hidup kami. Untuk kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Pendeta Lili yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan bertumbuh di dalam komunitas. Dan saudara-saudara, tentunya waktu kita mau bertumbuh dalam komunitas pasti ada tantangan ya saudara. Ada tantangan karena kita berjumpa satu dengan yang lain dengan karakter yang berbeda. Saudara-saudara, dibutuhkan di dalam kehidupan kita yaitu kasih. Kasih ilahi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk kita boleh menerima satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara, kalau tidak itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Ya, menghambat pertumbuhan rohani kita. Timbul kepahitan, kekecewaan dan sebagainya, itu akan menghambat. Tapi mari minta kepada Tuhan, Tuhan akan mengalirkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua yang hadir saat ini. Sebelum kita akan memberikan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu depan kita memasuki minggu pertama dalam bulan Juli. Minggu depan ada perjamuan suci. Ya, di dalam ibadah yang pertama jam 8 sampai jam 9 dan di dalam ibadah yang kedua jam 10 sampai dengan jam 11. Puji nama Tuhan. Lalu sebentar kita juga saudara-saudara yang mengikuti katekesasi, sebentar siang ada katekesasi meneruskan yang lalu yang belum selesai ya. Saudara-saudara yang rindu untuk dibaptis, silahkan nanti saudara-saudara yang belum menyelesaikan katekesasi, sebentar siang ada katekesasi ya. Lalu saudara-saudara untuk ibadah kaum wanita, kaum pria, kita kembali adakan sudah minggu yang ketiga ini, kaum wanita hari Selasa jam 12 siang, kaum pria hari Rabu jam 6 sore. Dan KKA berjalan seperti biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada di antara saudara baru pertama kali hadir, angkat tangan. Silakan berdiri, mari silakan berdiri. Mari kita akan sambut, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, ada beberapa saudara. Ya, terima kasih buat kehadirannya, silakan duduk, Tuhan memberkati. Ada juga saya melihat beberapa dari saudara-saudara kita seiman dari gereja-gereja. Ada yang dari GKP, dari GPIB, terima kasih ya buat kehadirannya. Kami sudah mengenal, ada dari GBI juga luar biasa. Ya, kita adalah tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus, kita bersatu saat ini. Ya, kita boleh memuji dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Mari saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Silahkan yang bertugas saat ini, mari kita akan berdoa buat persembahan yang saat ini boleh saudara dan saya berikan. Saudara-saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di dalam kekurangan. Ada di antara saudara yang saat ini merasa, aduh Tuhan, ada banyak keperluan dan kebutuhan. Saat ini kita akan menabur buat Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang. Haleluya, mari kita akan berdoa buat persembahan. Haleluya Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar untuk memberi buat pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang.
Engkau Allah yang akan mengembalikan lipat kali ganda kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus, berkati di dalam pekerjaan mereka, berkati dalam usaha mata pencarian mereka. Engkau Allah akan membuat segala sesuatu yang mereka kerjakan menjadi berhasil ya Tuhan. Karena itulah janji-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, Kasih pasti lemah lembut. kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, Mari kita akan berdiri bersama-sama. Pasti murah hati, kasih-Mu ajarilah kami Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Gusti. Ajarilah kami ini, haleluya. Amin. Biarlah ini yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan saat ini. Minta kasih ilahi mengalir di dalam setiap hati kita. Minta kasih Kristus itu tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Haleluya, kudus tiada. Sementara musik nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara, dalam kita bertumbuh membangun komunitas ini, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda karakter satu dengan yang lain. Di dalam satu komunitas, baik itu keluarga kita, baik itu di dalam persekutuan-persekutuan kita, di dalam ibadah-ibadah komisi, di gereja-gereja. Saudara-saudara, mari kita akan sungguh-sungguh saat ini mohon kepada Tuhan, agar Tuhan mengalirkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau masih ada di antara kita yang saat ini sedang berada di dalam kekecewaan, sedang berada di dalam kepahitan, minta kasih Allah mengalir, membalut setiap hati yang terluka, sehingga hati kita boleh dibebaskan, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga berkat Allah, mukjizat Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita, dan kita boleh bertumbuh terus di dalam komunitas kita. Kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain, menjadi satu tubuh Kristus yang terus bertumbuh di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, katakan di hadapan Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk saling mengasihi, menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ajarilah kami ini, amin. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau Allah, Engkau melawat kami. Roh Kudus, Engkau memperbaharui setiap hati kami ya Tuhan. Kasih-Mu kudus, ya ajari
Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Mari sekali lagi katakan dengan iman kita, ajarilah. Haleluya Yesus. Haleluya. Ajari kami kasih Tuhan. Ajari kami kasih yang sempurna. Haleluya. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi katakan kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Oh syukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melaksanakan kasih-Mu. Waktu Engkau turun ke dalam dunia ini untuk mencari yang hilang, untuk menyelamatkan umat-Mu yang hilang, menebus setiap dosa-dosa kami. Itu adalah kasih yang sempurna. Engkau turun ke dalam dunia ini untuk menggantikan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu sudah melayani pada siang hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang pimpin pujian, para singer, para pemain musik, pelayan LCD, bahan kolektang Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Mereka beribadah tidak pernah sia-sia. Ibadah mereka adalah ibadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Ibadah kami banyak mengandung janji-janji kebenaran firman Tuhan, baik untuk hidup sekarang, bahkan untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara kami yang baru pertama, kelawat pribadi-pribadi mereka, urapi mereka, berkati mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Berkati perjalanan kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing. Berkati dalam setiap saat kami berfellowship, karena kami percaya Tuhan menyenangi anak-anak Tuhan yang berfellowship, berkomunitas dimanapun kami berada. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita akan berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama saya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu. Ia ingin mengurapi engkau. Ia ingin memberkati engkau. Ia ingin memakai engkau dimanapun engkau berada. Baik di komunitas, di keluarga, dimanapun engkau berada. Dia ingin memakai engkau. Haleluya. Haleluya. Upataka hambaya sigalama. Imayara santo kuria hanaya sigalabak. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada siang hari ini. Karena engkau sudah beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita muliakan, kita sembah dalam satu nama di atas segala nama, itu Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau mbak berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurai dan pimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan.
Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Sebelum kita pulang, mari kita deklarasikan Yesus adalah Tuhan kita. Yesus yang milik kita. 7 kali kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus reign, Yesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign. Tuhan memberkati.